Pak Heri, mic-nya belum jadi, Bapak? Oh. Oh, nggih, kalau di notif itu sudah on, nggih. Tapi saya belum bisa mendengar Bapak ngendika. Sudah nih Bapak, paling Pak Irfan apa nggih yang belum bisa masuk? Masih terkendala jaringan atau bagaimana? Iya, tinggal Pak Irfan kayaknya. Saya pakai HP, Bu. Di HP nggak ada LMS-nya, harus buka laptop dulu tadi nyari dulu. Oh, nggih. Tadi saya juga sempat HP Pak karena jaringan untuk laptopnya ndak kuat. Nggih. Mungkin sambil menunggu Pak Irfan sudah. Mari Bapak Ibu kita kenalan dulu mungkin. Karena kita satu kelompok tapi sepertinya berbeda semua. Saya dari SD, Bu Jesi dari SMA, Pak Fata dari SMP, nggih. Pak Heri dan Pak Irfan dari SMK, kenapa nggih? Nggih. Monggo mungkin Bapak Ibu. Sebentar. Yanesnya dari SMK, Bu. Iya, Sebentar. mungkin bisa dimulai itu Pak Irfan mungkin. Mau kenalan dulu, Pak. Nggih, Pak, monggo. Maksudnya ini untuk Monggo siapa dulu yang mau kenalan? menggali misalnya saya tinggal di daerah pesisir begitu. Mungkin
sosiokulturnya akan berbeda dengan Bapak Ibu yang lain seperti itu napa nggih? Mesti apa dulu, monggo. Ya, saya dulu nggak apa-apa lah ya. Ya, ya. Perkenalkan, nama saya Irfan Sugianto. Saya biasa dipanggil Pak Irfan kalau di sekolahan. Saya bertempat tinggal di dekat Goa Jati Jajar Ayah. Jadi Demang Sari, Kecamatan Ayah. Kalau dari saya mengajar di SMK Yape Gombong, jurusan bisnis digital. Untuk lingkungan sekitar saya sebagian besar masih pertanian sama lingkungan wisata. Juga sebagian juga dekat dengan pegunungan. Kalau dengar saya masalah bisa budaya, dengar. ya, yaitu mungkin perkenalan. Monggo yang lainnya, monggo. Mohon maaf Bapak Ibu, apa sudah bisa mendengar suara saya nggih? Sudah, Sudah Pak, Sudah. Oh, Pak Jadi, aman. alhamdulillah nggih. Nggih, Nggih, terima monggo. kasih Bapak Ibu. Nggih, monggo. Siapa yang mau perkenalan selanjutnya? Nggih, saya Pak. Monggo Pak Heri. Perkenalkan, nama saya Heri Supriyanto. Saya mengajar di SMK Bina Karya 1 Karanganyar. Kemudian untuk alamat saya di Kebumen, Pak, tepatnya di Perumahan Bougainville, Kelurahan Bumirejo, RT 6, RW 6, Kecamatan Kebumen. Nggih, mekaten Bapak, matur nuwun. Monggo berikutnya Bapak yang mau memperkenalkan diri. Baik, izin Bapak Ibu Bu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatah Arifuddin. Saya berasal dari Desa Tlogo Pragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ya, daerah pesisir selatan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Ambal. SMP Negeri 2 Ambal. Untuk sekitaran lingkungan saya ya daerah pesisir ya, kemudian petani banyak ya. Kalau di Ambal ya Bapak Ibu tahu ada sate Ambal nggih. Nah itu Nggih. lingkungan sekitar saya nggih. Sekian, terima kasih. Nggih, Pak Fatah. Oke. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Jessic Andras Purnama Dewi. Biasa dipanggilnya Bu Jessic. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Karanganyar. Untuk tempat tinggalnya di Kelurahan Pelangan, Kecamatan Karanganyar. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mega Melina Priyanti, biasa dipanggil Bu Mega. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Serusuh Juru Tengah, Kecamatan Puring. Alamat saya di Desa Surorejan, Kecamatan Puring. Kemudian lingkungan sekitar saya tinggal di pesisir juga, pesisir pantai. Tapi memang sebagian besar penduduknya ya bertani, tidak ke sektor kelautan banget gitu sih. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, mohon bimbingannya karena saya juga masih sangat awam, mohon arahannya. Semoga nanti kita sama-sama bisa menjalankan CGP ini dengan lancar dan bahagia. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu ini mohon maaf ini mungkin perlu dibuat apa ya, ketua, sekretaris begitu apa gimana?
ada yang mimpin diskusi nih. Iya Pak, perlu itu Pak. Mungkin Ya. agar kita lebih terarah gitu ya. Diskusi. Karena kan masih bingung. Pak Irfan gimana Pak Irfan? Pimpin diskusi Pak Irfan. Iya, Pak Irfan gitu Pak. Oke, Pak Irfan, setuju. Ya. Sekaligus ketua kelas mungkin Pak, ya. Iya, Oke, saya setuju. Ketua kelas. Oke Pak, setuju. Pak Irfan masih di mute Pak Irfan. Oke. Monggo. Mungkin yang jadi ketua menurut saya Bu Mega saja, itu lancar Bu banget Mega itu ngomongnya. Iya. tertarik itu Pak. Cocok Pak, tertarik. Tapi yang presentasi itu Bu Mega itu. Iya, kalau misalnya mungkin nanti presentasi saya nggak apa-apa Pak. Insya Allah bersedia. Cuma ya itu untuk ketuanya, karena di sini ada bapak juga, saya lebih Ketuanya ya Pak saja Fatah gitu. itu. Nah, ketua sih tugasnya apa ya? Koordinatori Pak. Ya. Jadi mungkin Ya itu loh koordinatori Pak. kita ini berlima ini seterusnya begitu. Monggo. Jangan saya lah. Pak Itu Geri Pak gimana Geri, Pak? mungkin Pak Geri. Saya Pak Geri. berpendapat yang ketuanya Pak Irfan saja. Waduh. Ya, betul itu. Kelihatannya Saya Pak setuju, Fatah Pak. sependapat dengan saya. Betul. Iya. Saya setuju juga Pak Irfan nggih, ketuanya. Oke. Setuju Lainnya itu juga. Pak Jumah mungkin. Wah, Pak. Janganlah, jangan saya lah. Cuma kan pepep Pak. Jangan saya. Pak, iya. Ini ya berkaitan ya bukannya menolak ya, cuma seperti ini ya, itu apa saya kan mengajar di sekolah swasta ini, mapel yang saya ajar banyak banget deh. Kemarin saya ngajar 5 mata pelajaran, ya nanti mbok saya nggak sanggup kayak gitu loh. Mending kalau bisa yang jadi ketua yang di sekolah itu mengajarnya 1 mapel gitu, jadi bikin modul ya hanya 1. Nah saya bikin modul 5 mapel itu, waduh, repot. Iya, yang lain aja lah, monggo, jangan rebutan. Ini mungkin Pak Irfan. Iya. Bukan itu sih Pak, maksudnya ini memimpin kalau pas kita diskusi kayak gitu Pak, agar lebih arah gitu. Enggak nanti Pak Irfan yang semuanya, enggak. Nanti kita bareng-bareng gitu loh Pak. Maaf suaranya nggak begitu, sebentar sinyalnya. Gak seterusnya begitu katanya Pak, bareng-bareng nanti gitu. Bukan, kalau menurut saya nggih, maksudnya gini Pak Irfan, maksudnya kalau misalnya kita diskusi, ada pemimpin diskusinya, kan nanti kita lebih mudah, misalnya kita mau membahas tentang apa gitu ya Pak, bukan berarti nanti Pak Irfan semua ini, karena kan ketuanya, oh tidak Pak, nanti kita bareng-bareng, misalnya ngerjakan itu ya nanti karena tugas kelompok kita kerjakan bareng kayak gitu, tenang aja Pak, tenang. Iya, betul Pak. Berarti ketua berhak menunjuk ya? Siap itu, siap. Iya, betul Boleh, Pak. boleh, Ketua Pak. berhak Boleh. menunjuk. Iya. Boleh. Tapi ada itu Pak, tanggung jawab juga gitu. Gini nopo nggih, tadi kan ada beberapa misalnya yang perlu kita bahas ya Pak, kayak misalnya untuk Senin kita ada presentasi. Di dalam presentasi itu juga nanti punya tugas masing-masing. Kalau tadi yang saya catat itu ada yang pertama moderator, yang kedua ada notulen, yang ketiga ada timer, yang keempat itu ada presenter. Presenternya itu 2. Mungkin nanti Pak Irfan bisa membantu kita untuk menentukan peran dari kita masing-masing seperti itu Pak. Kemudian nanti baru kita ke diskusi hal yang kita bahas apa gitu tadi. Mungkin begitu Pak Irfan. Sebisa saya ya. Sebisa saya. Moderator, notulen, terus apa lagi tadi? Sekretaris ya? Timer Pak, timer. Timer, sekretaris, Presenter.
Oke. Ini monggo yang mau menjadi notulen siapa monggo yang Bu bersedia? Jesse kayaknya ini. Bu Jesse, Iya Pak, senang siap. banget. Ya, oke. Jesse. Notulen ya Bu Jesse. Iya. Terus sebagai moderatornya siapa? Apa moderator siapa? Monggo saya tidak menunjuk lah. Wong saya ditunjuk Pak juga Fatah nggak. mungkin Pak. Itu tadi Moderator. katanya presentator 2 ya Bu ya? Iya Pak, presenternya 2. Presentatornya 2. Iya, Presenternya memang Bu presenternya 2. Mega. Presenternya Bu Mega. Itu Bu Mega. Sama yang satu. Saya nggak Pak apa-apa Heri. atau Pak Heri. Oh iya. Ya tinggal sama Pak Heri. Pak Fatah Ya. aja. Nanti saya timer, Pak. Wah, jadi bel ya Pak ya. Ya udah. Oke, terus Pak Heri jadi Timer. yang timer apa yang apa, Pak? Yang timer. Apa yang Pak. presenter? Oh, yang timer ya. Pak Heri jadi timer untuk presenter yang satu Bu Mega sama Pak Fatah ya. Oke. Pak Fatah. Terus sekretarisnya Pak Juma. Pak Juma mohon Pak Juma apa? itu PP lah. Kameranya. Iya. Pak Kita Juma berlima. Kita hanya berlima. 1, 2, 3, Pak Juma nggak ikut Pak. Pak Juma Oh, hanya itu berlima ya? pengajar praktek. Oh. Nggih, betul. Loh kok di tempat saya ini muncul Pak. Oh ya, oke. Ya udah, mohon maaf ya rekan-rekan semuanya ya. Semoga saya bisa menjalankan tugas dan mohon bimbingannya dari rekan-rekan semuanya. Kita berlima sudah membentuk kelompok yang nantinya menjadi notulen Ibu Jesse ya, Ibu Jesse. Terus yang menjadi timer Pak Heri, yang menjadi presenter Bu Mega dan Pak Fatah. Loh ini masih ada sekretaris sama sekretaris ya? Ini siapa ini? Sama moderator. Moderator Pak kurang satu aja. Moderator saya. Sebisanya ya. Sebisanya. Terus sekretarisnya siapa ini? Sekretaris nggak ada Pak. Loh enggak. Sekretaris tadi sama kayak itu Pak, notulen itu. Ya, itu notulen saja. Notulen sama sekretaris sama saja ding, iya. Oke. Nah terus ini apa? Tadi dikasih waktu 75 menit untuk apa ya? Untuk membuat konsep atau apa ya? Lupa malah saya. Diskusi tadi Pak yang di chat itu. Maaf, mungkin Bu Mega bisa share screen-nya Bu, screenshot-nya. Nanti kita ada di ini Pak, di chat. Di chat sudah ada. Chat, ya. Tadi sudah mengirim juga Pak Fasir, Pak Amin. Pak Amin tadi sudah mengirim. Mungkin perlu jadi bahan apa ya berdiskusi di sini maksudnya. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konteks sosiokultural yang ada di daerah masing-masing yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sosiokultural itu berarti lebih ke budaya keseharian apa ya? Ya. Mungkin gambarnya budaya lokal gitu nggak Pak? Budaya lokal di daerah masing-masing. Iya, misalkan penduren kayak gitu ya mungkin ya. Bisa. Iya, terus ya mungkin si Bu Jessia mungkin bisa mulai menulis ya Bu ya untuk jawaban yang pertama itu. Ya, sudah mulai saya tulis. Dan Bapak Ibu bisa usul sebanyak-banyaknya, nanti baru kita pilih salah satu yang mau
kita presentasikan yang mana begitu. Oke. Monggo satu-satu. Karena saya tak mikir dulu nih di daerah saya itu apa itu. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kalau Iya. tadi sudah nggih kenduren. Ya, kalau di daerah saya itu Kenduren. ada mungkin ada juga yang sama. Among-among, Among-among ya, among-among. Terus, terus ada apa nah lagi? kalau ya yasinan kayak gitu itu masuk apa enggak ya? Yasinan tiap malam Jumat kayak gitu. Masuk kali ya Masuk Pak? apa enggak? Bagaimana itu? Arisan ibu-ibu itu masuk apa enggak ya? Arisan ibu-ibu tiap 2 minggu Masuk. sekali kayak gitu. Masuk dalam anu aja Pak, masuk dalam notulen aja semua ditulis. Iya, oke. Ya. Nanti Siap. notulennya yang Iya. merangkum ya. Oke ya. Monggo Pak Heri, gimana Pak Heri yang Heri di kota nih Pak Heri. Iya, ini dia di kota Pak? kalau di kota ini juga tidak ada yang beberapa yang sama Pak. Seperti kenduren di tempat kami juga masih ada. Kemudian Iya, among-among juga masih ada karena penduduknya juga mayoritas itu berasal dari desa itu Pak. Itu kan termasuk pemukiman baru ya di daerah perumahan saya itu, dan rata-rata mereka dari desa juga yang tinggal di situ. Termasuk yasinan tiap malam Jumat itu juga sama, di tempat saya juga ada. Saya kira sama Pak, itu 3 hal itu, kenduren, among-among, sama yasinan. Oke, terima kasih Pak. Kalau di pantai dekat tempat saya sih itu tiap apa itu ya yang melemparkan kepala kerbau ke laut. Ya, tapi tidak masuk di lingkungan saya sih, itu jauh itu di Ayah apa ya itu jauh, nggak masuk. Lainnya paling apa ya, sosio budaya yang sering dilakukan masyarakat ya. Apa ya Pak? Itu biasanya mungkin Pak pas mau pas puasa gitu ada nggak? Kalau di tempat saya sih sekarang sudah hilang. Kalau di tempat saya dulu ada likuran. Likuran tuh yang kayak mau menyambut kalau malam Lailatul Qadar itu kan katanya di malam-malam terakhir itu ya, yang 10 hari terakhir. Jadi pas di likuran itu dulu ada tradisi likuran, tapi kalau sekarang udah nggak ada. Itu zaman saya masih SD sih. Di beberapa daerah tuh masih ada likuran. Seperti di Karanggayam itu masih ada itu yang likuran itu. Karanggayam. Ya kalau kayak gitu tuh masuk apa gimana itu ya? Di tempat lahir saya sih, saya aslinya sebenarnya Kebumen, Selang itu biasanya kalau sebelum Lebaran ada yang namanya Pasar Senggol, itu ramai banget sama bulan Mulut apa ya, itu Pasar Senggol juga. Ya tapi sudah lama saya nggak bertempat tinggal di Selang, udah 8 tahun saya di Demangsari. Iya, jadi bukan termasuk di daerah saya itu. Apalagi ya, mungkin di tempatnya Bu Jessic apa Bu? Kenapa enggak Pak? Kalau di Karanganyar kayaknya tidak ada yang di Karanganyar apa ya? Enggak. Tidak ada yang itu ya. Di Karanganyar apa sih ya? Pak Fatah itu coba ada apa Pak? Izin berbicara. Pertanyaan nomor 1, apa kekuatan sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi kita mencari satu konteks, satu kekuatan sosial kultural di sekitar kita yang sesuai dengan pemikiran
pemikiran GHD kan gitu Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu apa pemikirannya, kemudian kita cari yang sesuai kan. Kira-kira apa gitu. Kalau kita ambil jalan menuntun ya, dari sekian banyak budaya yang ada, mana yang budaya itu menuntun? Itu Mbok. Ya, apa kekuatan di situ yang ada? Ya, jadi dari sekian budaya yang ada di sekitar kita, kira-kira mana yang dianggap sesuai dengan pemikiran GHD? Nek, di sekitaran saya ya ada grebek itu, budayanya grebek pas itu Lebaran itu ya, dan budaya apa ya, grebek Syawal, saya mau grebek Syawal ada. Itu kalau Sawalan, Idul Fitri itu hari ke-7 itu rame banget di sini. Itu ada terus. Nah, yang lain sama sih Bapak Ibu. Mungkin kayak Mitoni, 7 hari dan lain-lain mungkin sama ya di sekitar di tempat Bapak Ibu mungkin ada. Itu mungkin bisa diangkat juga. Itu dari saya mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Untuk yang dipresentasikan nanti berapa sih ya? Maksudnya berapa kebudayaan di masyarakat itu loh? Apa semuanya? Apa cuma dipilih Sepakati gitu? Sepakati satu. Sepakati satu ya? Ya. Mau yang mana ini? Iya. Mau yang grebek aja apa itu? Nanti hubungannya apa itu? Menuntun seperti apa? Monggo. Bu Mega ini biasanya yang Ya, yang Pantai Selatan. Mohon izin Pak, kalau grebek itu sih kurang begitu paham itu modelnya itu seperti apa gitu ya. Tapi sebetulnya mungkin ya setiap budaya-budaya itu aslinya tuh punya nilai sendiri gitu loh Pak, Bu. Mungkin kayak gitu aslinya. Mungkin tinggal nanti kita gali bersama kira-kira nilai apa nih yang pas gitu. Mungkin gitu. Kalau untuk grebeknya sendiri saya kalau di daerah saya tidak ada itu. Mungkin dulu ada tapi sudah hilang nopo nggih. Seperti itu Bapak. yang di tempat-tempat lain nggak ada, mungkin itu pas itu yang dikemukakan oleh Pak Fata, mungkin grebek aja, mungkin Pak Fata nanti bisa apa ya, menjabarkan atau apa ya, maksud diadakan grebek apa kayak gitu, mungkin seperti itu ya. Nek kayak kondangan, kayak arisan itu sepertinya udah biasa dilakukan lah di semua tempat gitu. Atau yang lain monggo Pak Geri, mau ada yang lain. Oh iya Pak, Bu Jessica di gimana? itu mohon izin Bapak. Ya dari Oke, monggo. budaya-budaya tadi itu nanti kita hubungkan juga dengan itu tidak sih Pak, apa namanya? Misalnya kodrat alam, kodrat zaman gitu, kita Alam, hubungkan dengan itu juga iya, apa tidak nggih? iya ya, hubungan dengan itu ya berarti ya, alam atau zaman. Mungkin Pak Fatah bisa menceritakan lebih detail yang tadi grebeknya, maksudnya prosesnya bagaimana begitu. Ya, ini kan kita mengacu dari 3 pertanyaan ini nanti mungkin ya. Kekuatan apa yang ada pada sosial kultural di daerah kita. Terus nanti kita cari kontekstualisasinya disesuaikan dengan nilai-nilai luhur, kearifan budaya asal yang relevan dengan penguatan karakter murid. Nah, paling di situ nanti poinnya. Jadi relevansinya dengan penguatan. Grebek soal itu kan saya agak gimana ya, agak kurang jawani lah, jadi agak kurang menjawani. Itu ada hitung-hitungannya.
Ada hitung-hitungannya. Jadi gerbek Syawal itu tergantung puasanya. Ada yang kalau 29 hari atau 30 hari. Itu nggak terpengaruh itu. Ya. Ya, jadi kalau puasanya 29 hari, nanti ke pantainya itu 2 hari setelah itu. Apa namanya ya? Misalnya sekarang hari ini selesai puasa. Besok Idul Fitri. Besoknya lagi ke pantai, tapi hari besoknya lagi, hari ketiganya. Nah, kalau 30 hari, nah berarti hari sekarang Idul Fitri, nah besok ke pantai begitu. Itu gambarannya. Jadi nggak salah-salan langsung ke pantai. Nanti kalau ke pantai di sana bawa itu berarti satu bakul ya, ada sayurnya, mie atau tempe, oseng, terus ya itulah rasul lah Bapak Ibu ya. Rasul ada ingkung gitu di sana, pada bawa ke sana. Terus nanti di sana dibagi-bagi. Terus apa namanya? Ada yang sebagian potongannya dilarungkan ke laut begitu. Ya, gitu. Itu hari pertama grebek itu. Nah, nanti hari ke-7, hari ke-8 kalau di sini. Kalau di daerah barat itu Ambal, Gunung ke sana itu kan selesainya kan hari ke-7. Tapi kalau di tempat saya itu selesainya hari ke-8. Nah, dari Ambal selesai, pertanahan ke sana selesai lah. Baru hari setelahnya ke tempat sini di pantai sini semua itu, Grebek Syawal namanya itu. Banyak sekali orang datang ke sini. Ya hanya ke pantai, rame-rame nggak tahu di pantai ngapain. Pokoknya di pantai begitu. Istilahnya grebek. Gambarannya gitulah Bapak Ibu. Itu yang mengadakan berarti gabungan ya, banyak antar desa bergabung jadi satu gitu, dibentuk kepanitiaan enggak itu Pak? Enggak, itu budaya Pak. Udah pokoknya udah orang itu nggak usah dikasih tahu. Pokoknya kalau hari itu ya berangkat. Iya. Iya. Itu budaya udah. Oke, ya. Tinggal nanti misalnya pihak taman apa pariwisata sana tempat wisatanya nyediain hiburan, dangdutan, apalah, mainan dan lain-lain gitu. Begitu sih. Kira-kira. Ya. Seperti Jadi itu, kalau memang kalau mau diangkat ya saya cari referensi mungkin. Ya. Cari referensi yang lebih lengkap. Oke. Sudah fix? Mau? Ya, monggo. Itu aja? Atau yang lainnya? Saya sih sudah cocok, ya, karena enggak, monggo. Maksudnya tadi yang disampaikan Pak Fatah itu ya boleh juga kita angkat bersama, nanti mungkin tinggal kita gali nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kenapa sih kok orang-orang tuh mengadakan itu gitu? Apa mungkin ini sebagai wujud rasa syukur atau apa? Atau kita juga kalau mungkin karena kok diadakannya di laut tuh kenapa sih? Apa agar kita tuh bisa apa ya istilahnya tuh cinta alam atau bagaimana gitu? Mungkin kita perlu Iya ya. Kegiatan grebek itu berarti sudah ada dari zaman dulu ya Pak ya? Sudah menurun lah ya. Sudah menurun dengan tinggal dicari itu ya. Betul. Tujuannya instansinya dihubung-hubungkan lah. Dihubung-hubungkan. Ya. Dihubung-hubungkan grebek. Iya. Grebek. Tadi kan bahwa ada grebek Maulud kalau di Jogja kan, grebek Maulud, sekaten itu. Di Jogja ada grebek Maulud itu sekatenan. Kalau di tempat saya ada grebek itu, grebek Syawal lah, di Syawal itu. Grebek Syawal. Yaudah, mungkin kita tentukan aja lah
gerbek sawal udah kayak gitu aja ya. Ya. Sekarang kita Iya. tinggal mencari, yang pertama mencari apa tadi, mencari Bu Mega, mencari apa? Lupa aja. Itu ya nilai-nilai luhur gitu bukan sih Pak? Iya. Nilai-nilai luhur Nilai-nilai- dari kearifan nilai-nilai. budayanya tadi. Oke, Dari kearifan gerbek sawal budaya yang ada. Sesuai Nilai. Kearifan budaya. Ya, definisi dulu, kemudian tempat, kemudian apa ya, nanti direlevansikan nilai-nilai yang terkandung di situ kan. Ada bagi-bagi nasi ya, mungkin di situ ada nilai-nilai yang baik kan di situ. ya Oh, bisa itu nilai sosial gitu ya Pak. Karena kan di situ Pak tadi bareng-bareng sama orang itu kan sekalian bersosialisasi gitu ya. Mungkin itu ada nilai-nilai baiknya juga sih. ada di situ, jelas ada. Nilai-nilai sosial. Iya. Berbagi berarti ya. Nah, Terus mungkin lainnya juga apa ya? nilai religiusnya mungkin ada, tapi di sini sosial kultural ya. Sosial. Ya nanti saya cari apa lah referensi orang-orang tua di sini, maksud tujuannya apa gitu, ceritanya gimana gitu, mungkin nanti digali lebih dalam. Ya. Mungkin kita tentukan aja apa saja yang nanti harus ditanyakan Pak Fatah ke lingkungan sekitar tentang itu acara gerbek itu. Yang pertama itu yang tadi apa, berkaitan dengan sosial. Di kegiatannya itu udah misalkan bagi-bagi nasi apa ya. Terus lainnya apa ini yang mau dibahasin? Sosial. Itu mungkin apa ya ini Pak? Latar biasanya belakang apa sih? Iya, monggo sih. Monggo. Biasanya ada makna dari makanan-makanan yang dibawa gitu Pak. Mungkin ada ingkung, harus ada ingkung, atau harus ada lauknya tempe misalkan begitu. Ada maknanya sendiri atau tidak makanan-makanan yang dibawa gitu? Iya. Ada. Mungkin itu ya Pak itu Catat kan aja perlu. Bu, ya mungkin dicatat aja itu. Ya, terus sama itu latar belakang juga kayaknya perlu. Kenapa kok ada gerbek sawal itu buat apa sih gitu mungkin ya Pak? Ya, betul. Itu latar belakang kenapa sih kok diadakan? Kenapa nggak pas bulan puasa, bulan apa? Kenapa harus di Syawal gitu? Pasti punya alasan tersendiri gitu. Kenapa gitu? Iya, mungkin melestarikan ya, melestarikan kebudayaan yang ada di daerah. Apa ya? Ya, itu dicatat aja Pak, nanti sebagai bahan saya untuk cari sumber informasinya. Latar belakang, kemudian apa tadi ya, filosofinya lah ya, yang lebih dalam ya. Iya. Apalagi ya. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Screenshot tapi di mana ya? Di chat sudah ada itu Pak. Ada iya, di ini chat lagi Pak. Iya, lagi kita cari. Maaf, kita sampai jam berapa ini tadi Bu? Jam 4 Kita kurang sampai seperempat, jam 15 lebih 10 Pak.
Nggih. 15 15 10 lebih 10. 15, iya 15 lebih 10. Oh ini nih. Oh ini. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Bahasanya angel temen ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, nih saya itu ya kadang-kadang pakai bahasa Jawa aja lah ya. Bahasanya Nggih, Pak. angel. Nggih. Mengartikannya apa tadi? Nggih. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan pemikiran KHD relevan jadi dengan karakter nggak mudeng ya saya. Monggo. Udah, Maka ada yang Pak bisa Irfan nggak usah mikir Pak Irfan, udah. Pak Irfan moderator. Iya. Biar nanti saya dan Bu Mega yang mikir udah. Itu sama Pak Heri. Iya Mas Heri nanti. Kita sekarang siapkan aja nanti yang informasi apa yang perlu kita gali itu aja Pak. Terus saya juga nanti mungkin cari referensi dua Ya, teman saya itu juga ya Pak. Ini Bapak lagi Ibu Google nanti Meet juga itu. Pinjam fotokopi. Oke. Jadi nanti referensi sarang-sarang dicari nanti biar saya dan Bu Mega membuat dalam presentasinya gitu. Tanpa atau apa gitu. Oke. Mendingan kita membuat grup WA saja apa ya, biar enggak misalkan mengerjakannya besok hari apa gitu. Ya. Apa tetap memakai Google kayak gini, tatap muka kayak gini? Iya. Ya. Mbok pas saya bisa, jenengan pas lagi nggak bisa misalkan. Nah kayak gini kan harus lima-limanya harus bergabung. Ya monggo. Atau Ya, buat grup sendiri di luar ya gak apa-apa Pak, untuk memudahkan kita koordinasi informasi itu. Nanti dipresentasikan apa enggak sih ya hasil diskusi yang sekarang ini? Yang hari ini belum Pak, cuma nanti kita Belum kayaknya ya. Belum ya. Dibahas gitu. Iya. Ya paling ini masih ada 2 hari lah ya, hari Sabtu sama Minggu. Nanti kita nyoba lah ya, nyari ya referensi jawaban ya gitulah. Ya. Jadi kalau tanya-tanya sama orang misalnya ya direkam gitu Pak. Iya. Rekamannya. Pertanyaan yang ketiga apa? Coba tak lihat pertanyaan yang ketiga. Ini.
Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Apa ya ini maksudnya ya? Begini ya. Apa ya maksudnya? Ya mungkin ini Pak tadi yang sudah kita sepakati bersama itu satu. Kritik awal gitu. Berkaitan dengan tingkah laku siswa di sekolah itu ya, berarti menguatkan apa ya? Nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial mungkin ya, berbagi dengan teman mungkin, apa kayak gitu apa ya, atau apa ya? Empati atau mungkin apa begitu. Empati, terus peduli dengan lingkungan atau gimana ya? Atau melestarikan budaya. Nggak ada gambaran saya. Nggak ada gambaran. Monggo Bu Mega, gimana? Saya juga sedang memahami ini Pak, kira-kira bagaimana. Tapi mungkin sebenarnya kaitannya dengan yang tadi kita pilih itu, sosial budaya yang tadi kita pilih itu apa, terus nanti kita cari nilai-nilainya, terus apa namanya, ini apa ya, nanti kita tarik nilai itu, kita hubungkan di kelas atau sekolah mungkin, apa gimana ya Pak? Iya. Mau apa ini yang ditarik itu apa ya, nilai sosial budaya yang mana gitu, yang berkaitan dengan gerbek dikaitkan dengan tingkah laku di sekolah kayak gitu mungkin ya. Bu Christine seramung ya Bu? Nyontek kok aku ya Bu ya? Lagi pusing sama itu. Nggak kan kia kan gawe diskusi kelompok kan Bu? Iya. Penjenengan wis kerung, wis dat urung ketemu Pak. Gitu. Harus baca-baca lagi sepertinya ini ya. Baca lagi. Mau gimana ini Bapak Ibu? Mau nanti dipikirkan di rumah apa? Atau nanti berarti ini balik ke diskusi sama fasilitatornya ya.
Nggih, Iya Pak. Pak, balik di Iya, yang kelas balik besar ya. bareng-bareng. Iya. Mm-mm. Berarti nanti yang menjawab Bu Mega sama Pak Fatah. Siap ya Pak? Siap. Kalau Ya, saya cari-cari baca-baca ini ya Pak, ada juga sih misalnya contohnya di sini kontekstualisasi pemikiran KHD sebagai penguatan karakter kayak gitu. Jadi di sini tuh pentingnya memasukkan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan ke dalam lingkungan belajar itu tujuannya untuk menuntun manusia tidak hanya cerdas secara keilmuan namun juga memiliki budi pekerti luhur atau karakter. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila kayak gitu. Iya. Terus di sini apa lagi ya? Jadi Ya kekuatan. sekolah, monggo. Di sini ada lanjutannya kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah. Itu bahwa kemerdekaan belajar dengan berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan daerah ini mampu menguatkan karakter murid baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi mungkin kalau di sini tuh nilai atau apa namanya tadi, bukan nilai sih ya, dari kekuatan pemikiran KHD yang di sini yang diangkat itu tentang budi pekerti kalau nggak salah Pak ya. Itu pemahaman saya Pak. Mungkin nanti sebenarnya referensi yang lain mungkin ada juga sih mungkin. Saya baru baca itu. Oke. Masuklah ya. Mungkin itu kayak grebek sawal itu ya sebenarnya ke budi pekerti juga bisa mungkin ya Pak Fatah ya. ya mungkin. Ya bisa Bu. Di situ mesti ada nilai budi pekertinya. Ya, kepekaan sosial misalnya atau budaya berbagi itu kan ada di situ. Bukan mungkin itu kan satu masuk budi pekerti. Bisa juga sih itu. Iya. Kalau kerangka pemikiran KD itu bukan sih salah satunya budi pekerti kayak gitu apa ya Pak? Saya juga kadang ya dan mungkin ini miskonsepsi atau bagaimana saya. Intinya mungkin gini Mbak. Pemikiran Ki HD satu pemikirannya misalnya kita cari, kita terapkan di sekolah ya, yang di sekolah itu nantinya bisa diterapkan di masyarakat begitu kan. Nah, yang pemikiran itu relevan kan, tidak bertolak belakang dengan lingkungan sekitar kan gitu Mbak. Kira-kira begitu. Pemikirannya apa dan disesuaikan dengan lingkungan di sekitaran kita. Budi pekerti itu kan umum Bu. Budi pekerti itu umum, banyak pengertiannya. Budi pekerti umum. Ya, bisa dicari mungkin budi pekerti. Nanti kan muncul kriterianya apa saja 1, 2, 3. Ya. Ya, jujur, gitu, suka menolong, itu kan budi pekerti juga. Ya. Ramah, ya kan? Menyapa ya mungkin ya, menyapa dulu gitu terus menunduk di depan orang yang lebih tua mungkin apa gitu. budi pekerti sama budi pekerti menggunakan bahasa Jawa halus. Betul. Budi pekerti. Terus apa lagi ya yang berkaitan dengan budi pekerti ya mungkin sekarang kan anak-anak sekarang kan itu kurang apa ya, kata-katanya kan kasar Bapak Ibu ya, kan itu sudah mulai kata-kata halus di lingkungan sekolah sekarang sudah mulai tergerus ya. Mungkin
bisa dimasukkan nilai-nilai luhurnya. Kalau Bu Mega kan sudah mulai kemarin 5S-nya gitu kan, itu bisa masuk. Ya, mengapa pakai 5S? Ya karena sekarang anak-anak sekarang kecenderungannya ngomongnya kasar-kasar gitu kan. Itu bisa. Itu Mohon masuk. izin Bapak Ibu. Enggak, Pak Heri. Oke, ini waktu diskusi kita tinggal 1 menit lagi. Terima kasih. Ya monggo disepakati mawon. Nggih, Apa Pak. nilai-nilainya gitu. Ya kalau terlalu sulit ya tadi kita pakai 5S-nya Bu Mega saja dengan alasan karena anak sekarang itu sudah mulai kehilangan jati dirinya misalnya atau kehilangan budaya luhur sekitar begitu, yaitu ramah, sopan dan santun begitu. Bisa juga. Iya. Mungkin begitu yang lebih simpel. Iya boleh juga sih Pak. Ya kalau tadi mungkin 5S dikaitkan dengan yang apa namanya gerbek sawal itu di dalamnya kan pasti ada mengandung 5S sih sebenarnya. Dan itu mungkin di sekolah juga apa ya untuk diaplikasikannya tidak begitu sulit. Ya walaupun mungkin ada kendala tapi juga tentu ada apa namanya faktor-faktor pendukung lainnya kayak gitu. Ya, kalau yang muda ya pakai itu 5S-nya Bu Mega. Kenapa 5S? Alasannya mudah. Ya, anak sekarang pada ngomongnya kotor-kotor gitu. Udah. Iya. Simpel, baik. Udah selesai. 5S juga rata-rata di sekolah itu memakai itu ya ditempel di mana-mana itu sudah seperti apa ya? Sudah seperti kewajiban harus melaksanakan itu ya. Yeah. Ya, Ya monggo. Nggih, Pak. monggo Pak Heri pendapat, Bu Jesse monggo pendapat closing. Oke, Pak, sementara sepakat dulu, kita sepakati nilainya itu tadi yang 5S. Mungkin nanti kalau ada diskusi lebih lanjut, kita bisa diskusiin di grup chat gitu mungkin ya. Oh ya, Bapak Ibu, kita grupnya berarti yang grup kecil ya. Grup kecil yang 5 dengan PP. Gitu. Ya. Kita perlu kembali ke grup besar apa ya Bapak Ibu? Ini Iya, betul. Oh Ya, iya ini sudah udah diingatkan kembali oleh iya sudah Pak diingatkan Amin. itu. Ya udah ya. Yap. Kita tutup diskusi kali ini. Lanjut lagi kapan-kapan lagi. Ya bukannya kapan-kapan besok atau nanti ya. Oke. Yuk kita kembali ke grup yang tadi. Siap. Untuk
Aku ditunjuk jadi ketua Nelojan. Mudeng bro. Iya. Yang gerbek Pak, yang gerbek sawal.
Rasanya banget apa sih lah? Paradigma, rasanya paradigma kodrat nilai-nilai apa sih lah bahasa itu nah. Iya kok gare tinggal aku apa gitu. Pusing lah. Alur konseptualnya apa sih lah bahasanya?
Amin. Alhamdulillah. Senyum semua, Pak. Ya, senyum semua. Waalaikumsalam.